يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita di program Nyatat dari Paya Geli Mengaji. Di sini sudah masuk pertanyaan dari saudara Abu Ayyub. Beliau mengatakan, apakah boleh hadis dhaif dijadikan fadilal a'mal, walau sebenarnya hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hukum? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallah khair. Taib wa iyyakum. Permasalahan tentang masalah hadis dhaif ya, kita harus menilai dan meninjau beberapa poin sebelum kita menjawab apakah boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadilal amal. Taib. Yang pertama, Nabi melarang kita berdusta menggunakan nama Rasulullah SAW. Larangan keras. Rasulullah SAW mengatakan, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Demikian juga hadis yang lain, kafa bil mar'i kaziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dia dikatakan pendusta, dia mendengar, dia menyampaikan setiap apa yang didengar. Dari sini, setelah kita paham tentang larangan kita berdusta dan menyampaikan sebuah hadis ya di atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai seorang muslim atau muslimah, tak kala kita ingin menyampaikan sebuah hadis, kita harus paham dulu kedudukan dan derajat hadis tadi. Apakah hadisnya sahih? Apakah hadisnya dhaif? Apakah hadisnya bisa dijadikan sandaran? Apakah bisa dijadikan hujjah? Harus kita paham dalam konsekuensi yang seperti ini tak kala kita mau menyampaikan sebuah hadis ya. Maka apakah boleh hadis ya, setelah kita tahu hadis tadi ini dhaif, apakah hadis dhaif tadi ini bisa dijadikan acuan di dalam fadilal amal, masalah amal-amalan ya, boleh enggak dijadikan fadilal amal? Maka jemaah, sebagian para ulama sangat keras dalam masalah ini, melarang keras untuk seorang menjadikan hadis dhaif dalam fadilal amal, menghasung orang untuk beramal dalam masalah zikir, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, zakat dan yang lainnya. Mutlak, secara mutlak dilarang keras ya. Para ulama tidak mengizinkan kita untuk menggunakan hadis dhaif di dalam fadil amal. Tetapi ada sebagian ulama kita ya, mereka membolehkan mengamalkan kemudian beramal dengan hadis dhaif, tetapi harus dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang telah diberikan oleh para ulama kita. Ada beberapa syarat yang diberikan mereka. Yang pertama adalah, satu, hendaknya hadis dhaif tersebut bukanlah hadis yang sangat dhaif sekali. Gak boleh. Misalnya derajat hadisnya dhaifu jiddan, atau hadisnya mungkar, atau hadisnya matruk. Lebih-lebih kalau hadisnya kadzab, pendusta, maudhu ya. Tapi yang sangat disayangkan ya, banyak sekali yang diantara kita menggunakan hadis-hadis yang dhaif sekali, bahkan hadisnya palsu. Nah, ini yang beredar banyak diantara kaum muslimin menggunakan hadis-hadis yang seperti ini. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya hadis dhaif tersebut masuk di bawah hadis sahih. Jadi ada pendukungnya ya. Misalnya seumpama ini hadis ini dhaif, tetapi dia memiliki
jalan yang lain, penyokong yang lain dengan hadis yang sahih ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang 3, tak kala kita mengamalkan hadis dhaif tadi dalam fadilah amal, tidak boleh kita meyakini kesahihannya. Ini yang dilarang oleh para ulama. Yang terakhir, ya, tidak boleh kita mempopulerkan hadis dhaif tadi dalam fadilatul a'mal, ya. Jadi dengan syarat-syarat ini kita sudah bisa bayangkan sangat sulit sekali untuk kita menerapkannya, ya, untuk kebanyakan kaum muslimin. Ya. Karena apa? Hadis-hadis yang beredar, ya, dalam masalah fadil amal itu sumbernya kalau kita lihat kebanyakan hadisnya itu hadis yang palsu, maudhu, matruk, mungkar, ya. Sehingga apa? Sangat bermudah-mudahan dalam memakai hadis-hadis dhaif tadi ini. Padahal para ulama hadis sudah memberikan syarat-syarat yang sangat ketat, ya. Bolehnya seorang tadi ini menggunakan pada fadilatul amal, tapi ya dalam pengamalannya sangat jauh, ya. Belum sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama kita. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.